Jika kami sebelumnya telah menayangkan auto review edisi adiknya untuk kelas pemulanya, nah Kawasaki Motor Indonesia sekarang sudah mengeluarkan varian menengahnya untuk rider-rider yang lebih mature. Nah, apa motornya? Ini dia, Kawasaki Ninja 650. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden road, but I'm a little stronger now. Kalau Black Pass bisa lihat, lampu depannya begitu meruncing dan lihat dimensinya juga begitu. Fairingnya kanan kiri jauh melebar dibanding adiknya. Apalagi dengan yang pemakaian dari livery varian dari KRT ini ya, Kawasaki Racing Team, yang juga ini merupakan varian special edition untuk Kawasaki Ninja 650. Bannya tubeless 120, nah ukurannya 17 inci. Dan kemudian kalau yang membungkus pelek belakang ini dipakai ban 160. Jadi udah kelihatan ya arahnya kemana ya. Banyak banget ya ornamen-ornamen atau fitur-fitur yang common parts dengan berbagai tipe model Kawasaki lainnya. Salah satunya ini kalau Anda perhatikan indikatornya atau speedometernya ini juga dipakai di adiknya Ninja 250 dan juga di varian Ninja 636. Nah, yang menarik dari speedometer ini adalah banyak banget penunjuk informasi, salah satunya selain rata-rata konsumsi bahan bakar, kapasitas tangki yang tersisa bisa menempuh berapa, dan juga ada indikator gear. Dan ada lagi pemakaian common parts lainnya, yaitu kalau Anda perhatikan lampu belakangnya ini juga dipakai di Kawasaki Z650. Nah, ini lampunya persis sama nih emang belakangnya nih, lampu LED-nya. Nah, pemakaian common parts lainnya atau komponen serupa tidak hanya lampu belakang, namun juga nih spion nih. Dan juga ada lampu sen di sini. Lampu sennya juga ini cakep banget. Jadi stylish banget ya. Jadi ini saya suka banget. Masalah pengendaraan, nah ini kalau Black Pass lihat dari mulai saya duduk hingga ke depan ini firingnya panjang banget ya. Ini ada riser di sini sehingga saya tidak terlalu perlu membungkuk badan ke depan ya. Jadi cukup tegak ya. Jadi makanya tadi saya bilang motor ini friendly banget. Tangkinya jauh berbeda dengan Ninja 650 sebelumnya atau IR6F. Ini tangkinya lebih aerodinamis, lebih ramping ya kalau menurut saya, walaupun sebenarnya lebih lebar ya 20 mm. Nah, masalah untuk handlingnya sendiri, tadi saya udah ngerasain ini empuk banget. Bahkan tadi di posisi tidur pun cukup nyaman umpan baliknya. Secara bobot, motor ini jauh lebih ringan, 19 kg lebih ringan dari varian Ninja 650 sebelumnya. Ketebalan joknya juga cukup tebal. Namun jangan khawatir untuk membonceng pun, ini berbeda dengan varian yang Ninja aslinya 636 atau ZX10. Ini memang tetap lebih bersahabat dibanding kakak-kakaknya tersebut ya. Ini motor cukup surprise menurut saya karena torsi bawahnya itu lumayan besar, jadi 67 Nm dan tenaganya sendiri 70 horsepower. Nah, untuk sebuah motor 2 silinder berkapasitas 650 cc itu cukup besar ya. Bahkan Kawasaki mengklaim ya 0 hingga ke 100 km per jam motor ini bisa menempuh dalam catatan waktu 7 detik aja. Jadi cukup kenceng ya. Biasanya motor-motor besar atau 650 cc koplingnya agak berat. Nah, ini cukup moderat, tidak terlalu enteng, tidak terlalu keras juga. Jadi cukup moderat ya di tengah-tengah. Dan Anda tidak perlu khawatir slip karena apa ya, fitur ABS akan menjaga Anda terhindar dari pengereman mengunci, jadi sehingga Anda tetap lebih aman mengendarai motor ini di kondisi hujan. Rangka trellis frame-nya sekarang baru dan jauh lebih ringan dibanding Ninja 660 sebelumnya, dan itu juga disumbang oleh kontribusi dari arm belakang yang sekarang juga baru. Ini modelnya banana ya. Ini material dari aluminium, jadi sehingga mampu membuat kontribusi motor ini lebih ringan dibanding sebelumnya.
Dan yang paling enaknya lagi adalah nih mesinnya nih. Masih 2 silinder 650 cc, torsinya lumayan padat besar. Namun dia sudah mengaplikasikan teknologi MotoGP. Apa tuh teknologinya? Yaitu slipper clutch. Nah, slipper clutch ini yang membuat motor ini enak banget dikendarai di harian. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya nyentak dari mulai gigi tinggi ke gigi rendah karena tadi ada orang yang nyebrang. Motor ini tidak meraung atau tidak mengunci. Kenapa? Karena kopling slipper clutch-nya mencegah putaran mesin berlebih. Inilah teknologi yang dipakai diadopsi di MotoGP yang bisa digunakan untuk sehari-hari. So, untuk motor 2 silinder harga 167 jutaan, tergolong mungkin di atas rata-rata ya harganya. Karena ini termasuk motor besar, harga segitu menurut saya worth it. Kenapa? Yang Anda dapatkan banyak banget, makanya motor ini bisa jadi pilihan bagi Anda yang gemar akan brand Ninja, namun tetap bersahabat di lingkungan sekaligus bersahabat pula di kantong. So Black Plus, inilah dia Kawasaki Ninja 650.